Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membagikan hasil seminar aksi nyata saya penerapan modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu guru calon guru penggerak, berikut adalah pemaparan saya. Yang terhormat Ibu Indrawati SPD selaku Kepala SD Negeri Sumberbelah, yang kami hormati Bapak Dian Setiawan selaku pengajar praktek di PP Angkatan 5, dan Bapak Ibu guru SD Negeri Sumberbelah yang kami hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita masih bisa berkumpul dalam acara seminar aksi nyata penerapan budaya positif oleh Ibu Ida Fatmawati dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetaplah kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang dengan ajaran agama Islam. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan; yang kedua, seminar aksi nyata; yang ketiga, penutup atau doa. Agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu seminar aksi nyata penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Fatmawati SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Guru atas kesempatannya. Maaf Bapak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indrawati SPD, Kepala SD Negeri Sumberbelah, yang kami hormati Bapak Dian Setiawan selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 5 kelas 41A, yang saya hormati pula Ibu Dewan Guru SDN Sumberbelah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini saya masih bisa berdiri di depan panjenengan semua untuk mengadakan seminar aksi nyata dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan kita perlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, di sini dalam kesempatan pagi hari ini saya mengadakan seminar. Seminar ini adalah aksi nyata bentuk pembebasan dari pendidikan saya, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 5. Di sini saya akan menjelaskan atau saya berbagi hasil riset saya. Kita sharing saja pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi panjenengan semua yang ada di sini. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif yang akan saya sampaikan nanti adalah insya Allah nanti yang akan kita kembangkan di SD Sumberbelah ini. Nah, ini profil saya Ida Fatmawati. Ini Bapak Karsena adalah fasilitator saya. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah Bapak Dian Setiawan. Bapak Dian Setiawan. Jadi tujuan seminar kali ini adalah menjelaskan makna disiplin positif
motivasi, hukuman dan penghargaan, dan pendekatan restitusi. Kemudian yang ketiga, proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang keempat, menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Kemudian yang kelima, melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan tentang restitusi serta salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Ini topik yang akan kita bahas pagi ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusinya adalah meliputi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang paling terakhir. Baik Bapak Ibu, ini sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau bertanya Bapak Ibu ini mengenal tokoh yang saya gambarkan ini. Beliau siapa? Ki Hajar Dewantara. Kalau dulu sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya juga mengenal Ki Hajar Dewantara sebagai pencetus 3 pilar pendidikan. Apa Ibu? Iya. Ngarso Setiwado, kemudian Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, betul sekali. Itu dulu yang selalu saya yakini, hanya itu saja sebelum saya mengikuti guru penggerak. Namun pada saat mengikuti guru penggerak, ternyata dalam sekali filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini ada beberapa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa beliau itu membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Kata-kata pendidikan dan pengajaran itu dalam bahasa Belanda juga berbeda, sehingga beliau membedakan antara pengajaran dengan pendidikan. Apa itu pengajaran? Pengajaran merupakan proses pendidikan itu sendiri dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu tuntunan, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi ini ditekankan kata menuntun pada Ki Hajar Dewantara. Apa yang dituntut oleh seorang guru kepada anak, bahwa menuntun itu segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Jadi pada saat kita kodrat alamnya itu kita tuntun, mereka biar bisa berkembang sesuai kebudayaan yang ada di lingkungannya masing-masing. Jadi pendidikan antara SDN Sumber Bendro dengan SD di sekitarnya itu sudah berbeda. Karena apa? Budayanya yang berkembang itu sudah berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan belajar murid di SDN Sumber Bendro dengan kebutuhan murid yang ada di lingkungan sekolah yang lain. Jadi kita tidak bisa membandingkan. Karena apa? Kultur budayanya sudah berbeda, pendidikan dari orang tuanya sudah berbeda. Kemudian kita tuntun juga sesuai kontrak zaman. Karena pada saat ini perkembangan atau kecakapan abad 21 itu yang sangat diperlukan oleh murid. Apa yang dikembangkan? Mereka dituntut untuk mengembangkan bakat dan minatnya agar nanti bisa mencapai kehidupan yang selamat dan bahagia bagi anak-anak. Kemudian kita tanamkan budi pekerti juga. Jadi di sini KHD berpendapat bahwa keluarga merupakan tempat bersemayamnya pendidikan yang pertama bagi anak, dan itu sangat sempurna. Kita dididik, anak-anak kita didik di sini di sekolah itu hanya sekitar 5 jam, tapi waktu yang paling lama mereka kita kembalikan kepada orang tuanya. Jadi pendidikan yang menuntun budi pekerti menurut KHD itu adalah yang pertama dari lingkungan keluarganya. Betul sekali. Dan itu anak-anak bisa melatih kecerdasan budi pekertinya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke eksplorasi konsep yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti kita akan ada semacam permainan. Permainan ini nanti berhubungan dengan motivasi dan teori kontrol yang ada di dalam diri kita. Ini
kita berpasangan. Jadi nanti kira-kira tidak perubahan paradigma ini adalah kegiatan kepalan tangan. Pada saat nanti saya suruh panjenengan bayangkan, panjenengan menulis sesuatu yang berharga, yang harus panjenengan lindungi, yang harus ibu-ibu lindungi, itu kemudian ditaruh di telapak tangan, kemudian digenggam. Coba panjenengan bayangkan, panjenengan itu melindungi sesuatu yang sudah saya panjenengan tulis di telapak tangan, kemudian digenggam dengan erat. Coba dibayangkan, apa yang ingin panjenengan lindungi? Coba genggam erat tangannya, iya. Kira-kira jika ibu digoda oleh teman di sebelahnya, kira-kira panjenengan buka apa tidak genggaman tangan yang dilindungi itu? Ya, mungkin dengan ini contohnya ya, dengan membujuk, mengancam, menghardik, tidak saya suruh menghardik, dengan merayu, menyuap, dengan kue di sebelahnya juga boleh. Nah, itu iya. Nah, berarti Bu Umu membuka kontrol dirinya kepada orang lain. Silakan dirayu, ketik juga boleh. Kalau dikasih pizza kira-kira dibuka Bu? Nah, kalau dikasih pizza buka sedikit agak tergoda. Kaki warna merah datang baru saya. Nah, itu tadi kira-kira. Kalau itu saya kasih ke Bu. Nah, kira-kira dari genggaman tangan yang jenengan lindungi ada tulisan berharga di genggaman tangan jenengan itu, kira-kira dengan rayuan, dengan bujukan, dengan titik-titik tadi, apakah jenengan akan membuka genggaman tangan itu tadi? Terus kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini tidak akan saya bahas di sini, tapi penjelasannya adalah dari dari penjelasan yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kita mengenal perubahan paradigma teori kontrol atau yang kita sebut dengan ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada saat seringkali kita mengajar, kita berpendapat bahwa kita lah yang bisa mengontrol murid-murid. Ayo buka bukunya. Itu sepertinya pada saat anak-anak mengikuti untuk membuka buku, berarti kita berkeyakinan bahwa kita sudah mengontrol murid. Padahal apa? Murid yang membuka kontrol dirinya kepada kita. Mereka membiarkan dirinya kita yang mengontrol. Itu karena apa? Murid yang membuka kontrol kita. Jadi itu tadi pemahaman tentang teori kontrol permainan genggaman tangan tadi. Pada saat ada rayuan, ada yang menghardik, ada yang mengancam, kadang-kadang seseorang itu sudah membuka kontrol tentang dirinya. Jadi itu paradigma yang pertama adalah ilusi mengontrolnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita sebagai guru mungkin sering berpendapat bahwa pada saat anak itu kita kritik, itu bisa perlahan-lahan menguatkan karakternya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal bukan hanya itu yang membuat penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama saja dengan kita membuat peraturan yang searah yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita sebagai orang dewasa, tapi merugikan murid. Murid merasa terpaksa, akhirnya apa? Merasa bukan karena dorongan dari hati, tetapi karena paksaan dari guru. Yaitu tadi perubahan paradigma teori kontrol. Kemudian perubahan paradigma stimulus teori kontrol ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dari stimulus respon kita mencoba
teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang berusaha memahami. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang kita anggap kepada anak-anak, bahwa pada saat mereka kesalahan itu perilaku yang buruk. Padahal teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin pada saat anak-anak sedang merajuk atau seperti itu karena membutuhkan perhatian dari kita. Kita sendiri yang menganggap bahwa mereka itu nakal dan sebagainya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini tadi sesuai dengan permainan pegangan tangan tadi. Yang bisa mengontrol diri panjenengan adalah panjenengan sendiri. Panjenengan memilih untuk membuka genggaman tangan, berarti panjenengan memilih untuk bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal itu kita bisa berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah, kita beralih ke model berpikir menang-menang. Jadi kita nanti tidak akan mencari siapa yang salah sebenarnya pada saat ada masalah, tapi kita berpikir untuk menemukan solusi. Jadi ini kita ke disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi pada saat ayo kita disiplin, ada kata-kata disiplin itu membuat anak harus patuh. Karena apa? Karena serangkaian peraturan yang dibuat oleh orang dewasa untuk mendisiplinkan anak-anak, membuat anak-anak menjadi patuh. Itu disiplin yang kita kenal sehari-hari. Lantas bagaimana? Menurut KHD, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja seperti kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi disiplin menurut KHD adalah mengontrol diri. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri seorang anak. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar. Jadi pada saat anak-anak belum ada gambaran tentang disiplin, kita yang masuk menuntut mereka bagaimana kondisi disiplin itu harus tertanam pada diri seorang anak. Untuk anak yang kelas bawah, kelas 1, 2, 3, makna disiplin itu masih gambaran. Disiplin menurut mereka kalau tidak disiplin harus dihukum. Itu karena sesuatu yang sudah ditanamkan oleh orang tua. Kamu harus masuk tepat waktu, kalau tidak nanti kamu dihukum gurumu. Nah, itu gambaran disiplin yang kita kenal sehari-hari. Bahwa jika tidak disiplin, hukuman menanti mereka. Jika mereka tidak datang tepat waktu, mereka akan dihukum oleh gurunya. Itu gambaran disiplin. Jadi karena mereka belum mengerti gambaran disiplin dari dalam hati, kita nanti akan mengenalkan disiplin itu. Nah, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Itu tadi yang kita bahas. Kemudian menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Baik itu perbuatannya anak yang kita anggap nakal, merajuk atau dan lain-lain, itu ada tujuannya. Kemudian dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut William Glasser. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan sebutan profil Pancasila. Ini yang sedang dikembangkan oleh Kemendikbudristek, bahwa setiap anak Indonesia harus memiliki 6 karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Apa saja mereka? Ini profil pelajar Pancasila yang nantinya akan kita
yang ada di Indonesia. Apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam adalah mandiri. Ini Bapak Ibu mungkin sudah mengenal apa itu profil pelajar Pancasila. Jadi ini nanti adalah sebagai payungnya, sebagai acuannya bahwa pelajar-pelajar di Indonesia harus berkarakter demikian. Nah, kita masuk ke eksplorasi yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Ini tadi yang sempat saya singgung di awal. Ada 3 teori motivasi yang mendasari perilaku setiap anak atau setiap manusia. 2 diantaranya itu berasal dari luar, kemudian 1 dari diri sendiri. Yang pertama, ada motivasi ekstrinsik, berarti ini motivasinya berasal dari luar, dari orang-orang di sekitar dalam kita tadi. Apa? Teori motivasi atau perbuatan yang mendasari ini tadi, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tadi, anak-anak berangkat pagi untuk menghindari hukuman dari gurunya. Anak-anak membawa buku untuk menghindari hukuman dari gurunya. Anak-anak mengerjakan PR untuk menghindari hukuman dari gurunya. Atau menghindari kebencian kelompok, biasanya begitu. Aku tak mengerjakan tugas, aku mau ikut bekerja kelompok untuk menghindari ketidaknyamanan, karena kalau aku tidak bekerja maka teman-teman akan memusuhiku. Dia tidak ikut kelompok, akhirnya dijauhi dari temannya. Itu motivasi yang berkembang dari luar karena pengaruh orang di sekitarnya. Yang kedua, ini juga motivasi ekstrinsik dari orang-orang di luar untuk menghindari imbalan dari orang lain, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini yang mungkin biasanya seringkali kita lakukan dengan tidak sengaja. Kalau ada diklatnya berapa jam? Oh, cuma 3 jam. Bisa nggak nganggur dan berhenti. Kalau ada diklat lagi, diklatnya berapa jam? 32 jam. Wah, boleh nih sertifikatnya nanti dijual untuk naik pangkat. Tetapi bayar sebelumnya mau nggak bayar? Nah, itu masih motivasi ekstrinsik dari luar. Kenapa? Kita ikut diklat hanya untuk mendapatkan piagam, dan itu yang kita cari adalah gratis. Dan itu juga seringkali saya lakukan. Motivasi saya itu memang masih ekstrinsik. Nah, yang ketiga, ini motivasi dari diri, yang keluar dari diri. Apa itu? Ini yang nantinya akan menjadi tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Jadi pada saat panjenengan melakukan sebuah tindakan yang didasari dari diri, itu berarti panjenengan sudah melakukan tujuan disiplin positif. Saya mau mengajar pagi ini, mudah-mudahan tercapai apa yang saya sampaikan, ilmu saya kepada anak, kemudian nanti semoga bernilai ibadah. Nah, insya Allah seperti itu sudah dari dalam diri. Saya mengajar tepat waktu, semoga nanti Bu Indra meluk saya di depan teman-teman, itu berarti motivasi ekstrinsik. Nah, ini sebelum nanti kita masuk ke masalah hukuman atau konsekuensi, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini mungkin sebuah permainan saja. Jadi ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira kalau menulis 100 kali seperti itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Saya tidak akan menjawab dulu, jangan saya sendiri. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat hadir di sekolah loh, bukan karena terlambat PJOK. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya.
kampung dulu. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, kampung dulu. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin ada seleranya putih, jadi kamu seharian nggak boleh dilepas, pulang pun nggak boleh dilepas. Konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video. Nah, sudah dikunci tadi jawabannya nih. Ayo kita coba sekarang membuka jawabannya. Cocok nggak Bu Sati? Kira-kira dengan jawaban yang dikunci tadi cocok nggak? Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat haji di sekolah itu termasuk hukuman. Anak-anak terlambat mungkin karena ada alasannya, mungkin alasan klasik yang dibuat oleh anak yang sudah besar adalah karena sepedanya kempes, macet di tengah jalan dan lain-lain. Dan itu kita anggap sebagai alasan klasik. Oh besar, boleh alasan lain tak? Nah, seperti itu biasanya. Jadi apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Salah satu beda. Buatan tak hukum. Nah ini ada perbedaan konsekuensi dan hukuman. Jadi pada saat hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada saat disuruh untuk berkeliling lapangan tadi karena anak terlambat itu hukuman. Karena itu sesuatu hal yang menyakitkan. Bukan ranahnya pada saat anak terlambat kemudian dihukum lari. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Pasti itu. Apa? Tergantung kesepakatan antara si pembuat peraturan dan anak yang melanggar hukuman. Kemudian membuat hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Pasti anak akan ingat meskipun sudah lulus dari sekolah. Saya dulu pernah dihukum guru itu. Apalagi hukumnya dijewer. Itu lagi diingat anak. Kemudian konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Jadi pada saat anak melakukan konsekuensi itu memang tidak nyaman karena memang dia bersalah. Tetapi hanya jangka pendek saja karena itu merasa tanggung jawabnya. Kemudian selanjutnya anak menjadi membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menjadi menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Lari itu dipaksa. Kemudian kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu hukuman, konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi agar tidak dihukum biasanya mereka berbohong. Mereka berbohong supaya tidak dihukum. Bu, saya lupa, bukunya tidak dibawa, tapi saya sudah mengerjakan PR. Tapi pada saat kalau begitu, kalau sudah mengerjakan PR, coba bukunya diambil. Mereka untuk menghindari hukuman, mereka akan berbohong lagi. Bukunya tidak ketemu, kemarin belajar kelompok ketinggalan di rumah guru. Nah, itu kata-kata yang diolah anak. Kenapa? Mereka menghindari hukuman. Itu mungkin sering kita jumpai hal yang demikian pada murid-murid kita. Mereka takutnya kalau tidak mengerjakan PR pasti dihukum. Bujuk aja tak dihukum. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu kalau konsekuensi. Hukuman mengakibatkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya dipermalukan, kadang-kadang kalau disuruh menghapus papan saja, teman-temannya sudah tertawa. Anak-anak yang tidak punya malu ya biasa saja. Kalau anak yang nangisan bagaimana? Mungkin akan ada rasa dendam di hati bahwa itu akan ditanakan pada anak bertahap namanya. Kalau konsekuensi
Jadi Bapak Ibu, zaman dulu memang saya juga pernah mengalami hukuman. Kemudian zaman berkembang, hukuman mungkin sudah tidak terlalu digunakan. Saya pun jarang menggunakan hukuman. Yang lebih sering adalah konsekuensi. Itu sejak saya mengajar di sini, mungkin sebisa saya tidak akan menghukum dengan fisik, tapi mungkin ada kata-kata saya yang menyakiti anak, itu mungkin harus saya ubah juga. Itu hukuman secara verbal. Kalau non verbal berarti hukuman fisik itu tadi. Lebih seringnya saya menggunakan konsekuensi, tetapi konsekuensi pun sekarang sudah bergeser dari hukuman menuju konsekuensi. Sekarang ada yang lebih timbul lagi yang digunakan, yaitu sekarang adalah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka tidak dihukum pada saat bersalah, tetapi ditanyai. Pasti mereka punya kesalahan, punya alasan melakukan kesalahan itu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Pasti kamu punya alasan. Wah, seharusnya kamu bisa mengerjakannya lebih baik lagi. Kamu kan sudah bisa. Nah, itu kata-kata menguatkan murid. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi bukan kita yang menyelesaikan masalahnya, ya, untuk ya. Jadi bukan orang dewasa yang menyelesaikan masalah murid, tetapi apa? Kita mencari masalah, berkolaborasi dengan murid itu untuk diselesaikan. Kemudian itu menurut Goser ya. Ini ada 9 ciri restitusi. Tulisannya numpuk ini. Yang pertama, bukan untuk ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Pada saat kita memberikan konsekuensi, anak-anak belajar dengan kesalahanmu harus habis hari ini juga. Kamu tidak mengerjakan PR, berarti tugasmu saya tambah. Kamu tunjukkan kemarin itu konsekuensi. Kalau kalian tidak mengerjakan PR, kemarin kesepakatan kita bagaimana? Kita harus menambah tugasnya lagi. Nah, itu konsekuensi kesepakatan antara murid dan guru. Kalau restitusi, ini bukan untuk menebus kesalahan anak, namun untuk belajar dari kesalahan. Jika kamu tidak mengerjakan PR hari ini, kira-kira tugasmu akan bagaimana? Kita kembalikan pertanyaan ke anak lagi. Mereka akan berpikir tentang kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Pada saat tidak mengerjakan PR, ini contoh yang tidak mengerjakan PR ya. Pada saat mereka tidak mengerjakan PR, mereka langsung lupa kemudian apa? Ada rasa takut murid kepada guru. Jadi pada saat menerapkan hukuman, murid pasti akan merasa tersakiti. Pada saat ada konsekuensi, murid langsung mengerjakan tugas pada hari itu juga. Tetapi pada saat kita memperbaiki hubungan dengan murid akan berpikir. Jadi kita kembalikan restitusi itu, berpikir kembali untuk murid. Biar mereka berpikir sendiri untuk mencari jalan keluar. Kita hanya menuntun saja. Kalau tidak bisa, ya kita tentukan kembali lagi ke konsekuensi. Kita turunkan, berarti mereka belum paham. Kita juga belum bisa menerapkan restitusi. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan ya. Kita tidak bisa memaksa. Kerjakan ya, kalau tidak itu bukan. Itu hukumanmu, konsekuensinya kamu harus tahu saat itu. Ambil begini. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, bukan untuk mengerjakan PR ulang dan ditambahi tugasnya. Jadi fokus
solusi yang sudah disepakati oleh murid dengan gurunya. Kemudian yang terakhir, restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini 9 ciri restitusi. Sekarang kita masuk ke eksplorasi keyakinan kelas. Jadi mengapa bukan peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kita mengubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi kita tidak akan nanti ke depannya kita tidak membuat sebuah peraturan, karena peraturan itu biasanya mengunci siswa untuk menjadi disiplin dan mereka tidak nyaman dengan itu. Jadi ini ada contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi itu adalah serangkaian peraturan untuk bisa kita terapkan agar terjadi keselamatan di jalan. Jadi ini contoh-contoh peraturan. Jadi mengapa kita harus mengubah menjadi keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik? Karena contoh-contoh pertanyaan tadi itu adalah motivasi ekstrinsik. Mereka mematuhi peraturan agar tidak dihukum, agar tidak ditilang oleh Pak Polisi. Pakai helm kok tidak ditilang. Bawa surat-surat kok tidak ditilang. Itu motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri. Jadi karena itu apa? Mereka mematuhi peraturan. Nah, keyakinan kelas ini mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan perlu menggerakkan. Kalau peraturan, mereka motivasinya ekstrinsik dari luar, agar tidak ditilang, agar selamat. Nah, ini nanti ada contoh. Peraturan kelas itu awalnya memang kita membuat peraturan kelas untuk dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti akan membentuk lingkungan yang positif dan muaranya nanti adalah pada budaya positif yang berkembang di lingkungan sekolah kita. Memang awalnya kita membuat peraturan, tapi karena peraturan saat ini mulai tidak efektif karena mereka peraturan dibuat untuk dilanggar. Ada seperti itu. Bagaimana kadang-kadang anak yang jarang itu gini, aku tak nyoba ini, kok hasilnya kok ya? Kalau satu anak dicontoh, maka yang lain pasti akan ikut-ikutan. Aku tak coba tak kerjakan PR ya. Kok dua anak kalau begitu. Pada saat satu anak itu tadi nanti saya biarkan, maka yang lain pasti akan ikut-ikutan. Itu peraturan. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Peraturannya nanti akan kita ubah, kita kondisikan sesuai kebutuhan anak-anak pada kelas itu tadi. Itu nanti yang akan membuat keyakinan kelas. Jadi lingkungan kelas nanti akan menjadi positif dan nanti bisa menjadi budaya positif, menjadi hal yang sudah pasti dilakukan. Karena apa? Itu sudah tertanam pada diri seorang anak. Ini ada dua contoh. Kira-kira yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Ada kesepakatan kelas 1 dan kesepakatan kelas 2. Yang di kolom kuning, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, tertib. Di kolom sebelahnya, kesepakatan kelas 2, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Belajarnya 8. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas? Kelas 2. Kalau kelas 1 itu apa? Peraturan, betul. Apa ciri-cirinya kira-kira? Saya kembalikan. Itu motivasi intrinsik dari dalam diri. Panjenengan sudah mulai berpikir. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2, apa ciri-cirinya kira-kira? Kalau nomor 1 itu panjenengan
Iya, memaksa, betul. Agak memaksa. Kalau memaksa tidak, tapi agak memaksa. Jadi peraturan itu memang harus ditaati dan bahasanya itu bahasa memaksa. Berarti kalau kita melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Itu juga dikembalikan kepada murid. Kita buat Nah, bagaimana dengan keyakinan kelas? Kira-kira bahasanya bagaimana? Lebih merangkul siswa. Kami guru dan murid saling menyayangi. Bagaimana jika terjadi pertengkaran di dalam kelas? Nah, kita kembalikan. Kalau guru dan murid saling menyayangi, apa yang terjadi jika sampai bertengkar? Kalian bertengkar itu kenapa? Kita kembalikan. Kita tanya dulu alasannya. Alasan bertengkar apa? Terus kita kembalikan tanya ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita yang pertama apa? Guru dan murid saling menyayangi. Kegiatan yang sampai lakukan itu mencerminkan menyayangi apa tidak kira-kira? Nah, kita kembalikan lagi pertanyaannya kepada anak. Pada saat mereka berpikir, itu kita sudah masuk ke restitusi. Menyelesaikan seperti itu. Kita bimbing sedikit demi sedikit. Nah, ini langsung tepat ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mungkin kita pernah menjumpai seseorang dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Besar kemungkinan hal itu mereka lakukan karena mereka tidak mampu memenuhi atau mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Pada saat mereka melakukan kesalahan, mereka pasti punya alasan. Apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua adalah kekuasaan. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kemarin ada contoh pada saat anak-anak ramai di kelas, mereka memiliki kekurangan yang tidak bisa kita penuhi. Mereka ramai sekali. Apa kebutuhan dasar mereka yang tidak bisa kita penuhi? Kira-kira pada saat anak ramai di kelas, mereka kenapa? Mereka bersenang-senang. Senang sekali ramai bersenang. Kenapa? Kebutuhan dasar mereka tidak bisa kita penuhi pada saat kita menyampaikan pelajaran. Pelajaran kita monoton, buka buku halaman ini. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Kadang-kadang ada yang ahok. Akhirnya apa? Mereka menggoda temannya. Gantian, tugil tangan sini, tugil tangan sana. Akhirnya apa? Senggol-senggolan. Akhirnya apa? Kebuk-kebukan. Akhirnya apa? Terjadi ramai, ucal-ucalan. Kenapa? Karena kebutuhan dasar mereka kurang terpenuhi. Kita tidak bisa menangkap mereka butuh apa. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Berisi orang-orang, berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi panjenengan pun paling tidak memiliki impian dunia berkualitas panjenengan sendiri. Apa dunia berkualitas yang panjenengan impikan? Kalau saya memimpikan murid yang berwawasan global. Jadi mereka itu tetap menghargai budaya, tapi tetap mau belajar budaya orang lain, tapi tetap dengan disaring lebih dulu. Kemudian impian saya adalah dunia berkualitas itu anak-anak beriman, bertakwa, dan menjalankan syariat agama mereka masing-masing. Jadi dunia berkualitas itu berhubungan dengan budaya positif yang berkembang di sekolah kita. Ada 5 posisi kontrol sekarang. 5 posisi kontrol panjenengan yang sering panjenengan lakukan. Apa kira-kira? Ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Coba panjenengan baca pelan-pelan
diresapi, kira-kira kita sering melakukan posisi kontrol yang bagaimana? Kalau hukuman ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu hasil muridnya. Kalau pembuat merasa bersalah, itu berceramah dan mengatakan, seharusnya sampai gak sama kita. Berita itu sengaja, suwe, ngecebre, mulai dari pagi sampai siang, sampai gak mendengarkan. Terus kata dari yopo sampai menena, itu membuat merasa bersalah juga. Apakah panjenengan juga sering seperti itu? Nah, hasilnya murid menyembunyikan, menyangkal dan berbohong lagi. Jadi memang saya juga sering seperti itu. Saya merasa pada saat membaca hal-hal seperti ini, saya kok sering membuat murid merasa bersalah. Sama tadi disambung ibu ini, terus kira-kira sampai sini bagaimana nih sampai ini? Nah, itu membuat akan merasa bersalah juga. Gak oleh gani, boleh rekan tuh sampai begini. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian pada saat kita memposisikan diri sebagai teman, kita membuatkan alasan-alasan untuk murid, tetapi hasilnya akan membuat murid ketergantungan. Kemudian pada saat kita menjadi pemantau, begitu mengukur dan menghitung tindakan murid. Nanti kalau tindakannya begini, konsekuensinya apa? Tindakannya bagaimana? Lah, kamu tidak memakai sepatu nikah. Jadi apa kira-kira konsekuensinya? Nah, itu sebagai pemantau. Murid akan menyesuaikan diri bila diawasi saja. Kalau tidak diawasi, mereka tetap memakai sepatu yang lorek-lorek, kemudian tidak memakai baju olahraga sesuai peraturan. Nah, itu karena tidak diawasi. Pada saat kita ada tugas keluar, murid-murid yang ada di tengah kelas pasti akan ramai. Karena apa? Kita di sini sebagai pemantau saja. Saya tinggal sebentar ya. Saya mau ke kamar mandi. Di dalam kelas murid sudah ramai. Karena apa? Tidak ada yang memantau. Karena posisi kita sebagai pemantau. Kemudian, nah ini posisi yang harus kita kembangkan lebih dulu, yaitu sebagai manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu akan menghasilkan, menguatkan pribadi murid. Ini nanti yang akan kita kembangkan. Lah kira-kira ada pertanyaan lagi. Ada beberapa pernyataan-pernyataan berikut ini. Jadi kira-kira kita berada pada posisi kontrol yang bagaimana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini tadi apa? Penghukum atau enggak merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau demi bapak. Ayolah. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer, pemantau, teman, membuat merasa bersalah, terhukum. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer, nggak apa-apa, kita tunggu saja. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, langsung bisa pertanyaan. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, merasa bersalah. Ayo coba kita buka jawabannya. Jeng jeng. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar yang melakukannya. Penghukum.
kemudian merasa terpuji. Jadi ini yang paling terakhir dari bahasan kita pagi ini adalah tentang segitiga restitusi. Jadi budaya positif ini nanti mengarah pada segitiga restitusi. Ini contoh segitiganya: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Tadinya saya mau putarkan video dari itu tetapi tidak connect antara berikut saya dengan soalnya. Jadi meskipun nanti saya putarkan, tapi suaranya tidak akan bisa masuk. Ini tindakan yang pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita stabilkan identitas dulu bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pun pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Nah, itu kita sedang menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Apa saja dengan perkataan kita, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini bisa kita lakukan pada saat anak memukul temannya, murid memukul temannya yang lain, ada yang bonyok, ada yang menangis. Kemudian bukan kita marahi, wah kamu harusnya tidak melakukan seperti itu, lihat perbuatanmu. Nah, anak-anak masih nyalakan kebenarannya. Padahal pada saat itu ada alasan yang mendasarinya. Wah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, bisa langsung. Mungkin dalam bayangannya dia akan membayangkan sesuatu yang lebih parah yang dilakukan pada temannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi mungkin itu karena ada alasan yang lain kenapa anak berbuat seperti itu. Mungkin ada yang anak menghina ibunya atau bagaimana. Biasanya kalau anak yang dapat tidak akan direspon, tapi kalau ada anak yang merasa sensitif pasti langsung ditandai itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, jadi kemudian hal terakhir dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kenapa kita butuh keyakinan kelas tadi? Bukan serangkaian peraturan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita juga tetap menanyakan hal-hal apa yang kita percaya kepada sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu nanti anak akan berpikir. Mereka merasa dihargai untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi mereka tidak akan membuka kontrol dirinya kepada gurunya, tetapi mereka berhasil membuka self-disiplinnya. Mereka berhasil untuk mengatasi masalahnya karena dari dalam dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin sudah selesai dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada penyampaian kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan seminar aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Fatmawati. Selanjutnya apabila ada pertanyaan dari ibu-ibu, kami silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Apabila ada salah
Sekian kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas aksi nyata. Jadi tiap kita mempelajari usul di dalam guru penggerak itu ada yang namanya aksi nyata. Jadi ada kegiatan merdeka, itu ada singkatannya rakyat. Hanya itu adalah aksi nyata. Dimana aksi nyata yang modul 1.4 tentang budaya positif ini adalah membuat diseminasi atau penindasan untuk modul ini. Sudah banyak yang disampaikan ya, yaitu hukuman, konsekuensi dan sebagainya. Saya kira sudah menarik. Saya juga sebenarnya masih belajar gitu sih. Belajar ternyata setelah melihat presentasi dari Bu Ida, ternyata ada hal baru yang bisa saya terima atau mungkin bisa nanti kita terapkan, yaitu tentang hukuman dan konsekuensi. Karena kalau hukuman ini biasanya kita kan sebenarnya lebih senang memberikan hukuman, dihukum dulu ya. Bahkan kalau kita sudah dewasa ini aja kalau ditanya ingat dengan kebutuhan gitu. Waktu di SMP ingat karena saya dulu pernah dihukum. Ternyata hukuman itu ketika kita sampai dewasa ternyata masih diingat gitu. Mungkin kita pernah melakukan sampai mereka itu dewasa atau mungkin sudah beramal sudah mempunyai ternyata membekas. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi sebenarnya menjadi refleksi kita sebagai seorang guru. Ternyata filosofinya Ki Hajar Dewantara itu sangat luar biasa. Kita seringkali mengenal beliau sebagai bapak pendidikan, dan setiap tanggal 2 Mei kita peringati hari pendidikan sebagai hari lahirnya beliau. Tapi katakan filosofinya itu belum kita bisa lakukan. Jadi saya kira apa yang kita sampaikan kita sudah luar biasa. Terima kasih. Saya di sini hanya mendampingi, tidak sampai menilai dan sebagainya. Tinggi. Saya bertugas sebagai pengajar, salah satunya itu mendampingi Bapak Ibu calon guru. Mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu calon guru penggerak, demikianlah tayangan seminar aksi nyata penerapan modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum.